Halo adik-adik, saatnya membaca dongeng bersama Kak Ocha. Adik-adik, Indonesia berada di kawasan cincin api atau daerah yang sering mengalami bencana seperti letusan gunung api, tsunami, atau gempa bumi. Dan hari ini Kak Ocha akan membawakan cerita tentang salah satu bencana alam. Judulnya Si Kelut Batu. Adik-adik, ada yang tahu di mana letak Gunung Kelut? Ya, di Jawa Timur ya. Dan mari kita dengarkan ceritanya. Di sebuah desa di kaki Gunung Kelut, Bima dan Aryo sedang bermain di luar rumah. Hari ini hawanya sangat panas ya Aryo. Dan akhir-akhir ini memang seperti itu ya, panas sekali, kata Bima kepada Aryo. Bima, bagaimana kalau kita mandi di sungai? Ajak Aryo. Akhirnya mereka berdua pun berjalan menuju sungai. Namun sayangnya adik-adik, air sungai sedang surut. Mereka tidak jadi mandi di sungai. Bima pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Di rumah, Bima mencoba untuk tidur siang. Ia membuka jendelanya agar ada angin segar yang masuk ke dalam kamar. Namun tiba-tiba adik-adik, ada suara asing dari luar jendela. Ada yang tahu itu suara apa? Bima bergegas keluar jendela dan melihat ternyata ada kera di sana. Kera? Apa yang kera itu lakukan di sini? Biasanya tidak ada kera di sini adik-adik. Dan Bima pun panik. Ia keluar dan mencari bapak. Wah, bapak! Bapak pun tergopoh. Ada apa? Bapak, itu ada kera Pak, lihat. Mereka berada di tanaman kita, Pak, sahut Bima. Lihat adik-adik, keranya loncat ke sana kemari. Tiba-tiba wajah bapak memucat adik-adik. Bapak pun memanggil ibu. Ibu, bu, lihat bu, ada kera. Pak, burungnya juga banyak pak yang terbang di langit. Ibu menuju ke langit. Memangnya kenapa? Kan seru, banyak hewan. Aku suka melihat banyak hewan. Mereka biasanya tidak ke sini, kata Bima kebingungan. Bima, dengarkan bapak ya. Itu tanda-tanda gunung akan meletus. Bapak akan ke balai desa untuk mencari informasi ya. Kemarin statusnya masih siaga, kata bapak. Namun, bapak belum keluar rumah, ternyata kentongan sudah riuh ditabuh. Tong 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 tong, status awas! Tong 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 tong, status awas! Teriak seorang warga. Adik-adik, yang tadinya statusnya masih siaga, sekarang sudah naik menjadi awas. Dan beberapa tetangga maupun bapak, ibu, dan Bima pun kaget. Akhirnya bapak langsung kembali masuk ke rumah dan bersiap-siap. Ayo kita segera bersiap ya. Ambil tas, masukkan baju, selimut, senter, lilin, dan air minum. Kita harus mengungsi, kata bapak. Pak, jangan lupa maskernya juga pak, sahut ibu. Bima belum pernah mengalami hal seperti ini. Dadanya berdegup tak karuan. Bapak, bagaimana dengan Coren pak, kucing kesayanganku? Ya, kamu boleh membawanya, tapi jaga dia baik-baik ya, sahut bapak. Setelah mereka sudah selesai bersiap, Bima, bapak, dan ibu tiba di balai desa. Mereka naik truk yang membawa mereka ke tempat pengungsian. Bima pun bingung, kenapa kita harus pergi dari rumah ya? Bapak pun akhirnya menjelaskan. Desa kita terlalu dekat dengan Gunung Kelut. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, radius 10 km dari Gunung Kelut harus bersih. Artinya, tidak boleh ada seorang warga yang berada di daerah tersebut, kata bapak. Dan mereka pun akhirnya sampai di tempat pengungsian. Ternyata di tempat pengungsian sudah banyak sekali tetangga-tetangga mereka yang sudah berada di sana, termasuk Aryo. Bima, sahut Aryo. Bu, aku duduk di dekat Aryo ya, pinta Bima. Iya, boleh nak, tetapi jangan kemana-mana ya, sahut ibu. Lalu kemudian adik-adik, ketika malam hari, Bima dan Aryo hendak tidur. Namun tiba-tiba terdengar dentuman berulang. Duar! Wah,
teriak orang-orang. Arya dan Bima melongo dari jendela. Wah, lihat itu letusannya, sangat dahsyat ya. Aku takut, bisik Arya. Ia sangat ketakutan melihat letusan gunung api. Sepanjang malam, Gunung Kelut terus meletus adik-adik. Bahkan tengah malam terjadi letusan yang paling dahsyat. Meski jauh, Bima tetap bisa mendengar suara gemeretak lava pijar yang keluar dari gunung. Semua yang ada di pengungsian tidak tidur. Mereka tetap waspada. Ibu dan ibu-ibu lainnya sibuk membasahi kain dan menempelkannya di ventilasi. Untuk apa? Supaya tidak ada debu dari luar yang masuk ke dalam ruangan. Seperti itu. Lalu keesokan harinya, Gunung Kelut sudah tenang. Suasana di luar terlihat putih semua. Eits, itu bukan awan, apalagi salju. Warna putih tersebut datang dari abu tebal dan pasir yang menyelimuti jalan maupun rumah. Abu tersebut datang dari gunung ya. Bima melongo keluar. Kita masih belum boleh keluar ya nak, kata ibu. Iya bu, tadi bapak dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga bilang, hujan abu berbahaya untuk paru-paru kita, kata Bima. Oleh karena itu, di sana tidak ada seorang pun yang keluar dari tempat pengungsian. Lalu, setelah situasi dinyatakan aman, beberapa pria keluar untuk bekerja bakti membersihkan jalan. Selain abu, jalan-jalan juga dipenuhi kerikil dan batu. Bima berharap usai jalan dibersihkan, dia bisa kembali ke rumahnya. Gitu adik-adik ceritanya. Nah, dari cerita ini kita bisa membayangkan ya bagaimana situasi ketika bencana alam terjadi. Dan kita juga bisa belajar dari Bima dan keluarganya bahwa kita tidak boleh panik ketika terjadi bencana alam. Dan ketika kita mempersiapkan untuk ke tempat pengungsian, kita hanya membawa barang yang dibutuhkan saja ya, tidak berlebihan. Dan itu tadi cerita dari kakak. Apabila adik-adik penasaran nih, ada gunung api apa saja sih yang masih aktif di Indonesia, bisa adik-adik cek di internet ya, dan didampingi oleh ayah dan ibunya. Segitu cerita dari Kak Ocha, sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah!